Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifa Intan Fauzia dari Rombel E dengan NIM 140142246. Saya di sini akan menyampaikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Baik, selanjutnya yaitu Tujuan ketiga di laboratorium yaitu 1. Menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan personal yang bekerja di lab. Yang kedua yaitu mencegah orang lain terganggu kesehatan dan keselamatannya akibat kegiatan di lab. Yang ketiga yaitu mengontrol penyimpanan dan penggunaan zat berbahaya atau mudah terbakar. Dan yang keempat yaitu mencegah pemilikan alat dan bahan secara tidak sah. Baik, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Berikut beberapa prosedur K3 di laboratorium yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, pakaian laboratorium. Yang kedua, pemindahan bahan kimia. Yang ketiga, pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Yang keempat, pemindahan bahan kimia padat. Yang kelima, pemanasan dalam gelas kimia. Yang keenam, peralatan dan cara kerja. Yang ketujuh, pembuangan limbah. Yang kedelapan, terkena bahan kimia. Yang kesembilan, bahan kombinasi yang perlu dihindari. Dan yang terakhir yaitu gas berbahaya. Yang pertama yaitu pakaian laboratorium. Menggunakan jas yang sudah sesuai peraturan keselamatan kerja di laboratorium disertai dengan sarung tangan dan pelindung lainnya. Selain itu, bagi pria maupun wanita, rambut wajib diikat agar terhindar dari hal-hal tidak diinginkan. Begitu juga dengan alas kaki, harus menggunakan sepatu safety dan menghindari penggunaan perhiasan yang bisa rusak karena bahan kimia. Yang kedua yaitu pemindahan bahan kimia. Pindahkanlah bahan kimia sesuai jumlah yang diperlukan dan jangan gunakan bahan kimia berlebihan. Sebaiknya jangan pula mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula guna menghindari kontaminasi dan menerapkan prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Saat melakukan pemanasan menggunakan tabung reaksi, isilah tabung reaksi sebagian saja. Pastikan api pemanas berada di bagian bawah larutan. Kemudian goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Arahkan mulut tabung pada tempat yang aman agar percikannya tidak mengenai orang lain. Yang keempat yaitu pemindahan bahan kimia padat. Apabila Anda memindahkan zat kimia yang bersifat padat, sebaiknya gunakan sendok atau alat lainnya yang bukan berasal dari bahan logam. Kemudian keluarkanlah secara perlahan dan jangan keluarkan bahan secara berlebihan. Agar lebih optimal, Anda perlu memindahkan peralatan terbebas dari kontaminasi. Lalu jangan gunakan sendok yang sama untuk berbagai macam zat kimia lainnya. Yang kelima yaitu pemanasan dalam gelas kimia. Pastikan untuk menggunakan alat berbentuk kaki 3 sebagai penumpang gelas kimia memanaskan larutan. Batang gelas harus diletakkan pada gelas kimia guna menghindari pemanasan yang bersifat mendadak. Isikan air pada gelas dalam jumlah seperempatnya guna menghindari adanya tumpahan dari alat yang dapat menyebabkan bahaya ketika sedang melakukan praktikum. Yang keenam yaitu peralatan dan cara kerja. Pegang bagian label pada telapak tangan saat kita memegang botol reagen dan hindarilah pecahan kaca dari alat dan bahan yang terbuat dari kaca untuk mengamankan diri kita dari risiko terluka akibat pecahan kaca. Pastikan untuk selalu menggunakan sarung tangan saat menggunakan peralatan di laboratorium.
Hindarilah cairan yang dapat menyebabkan kecelakaan ketika sedang melakukan praktikum. Yang ketujuh yaitu pembuangan limbah. Jangan buang langsung ke lingkungan dan buanglah pada tempat khusus berdasarkan kriteria limbah. Segeralah buang limbah bahan kimia setelah digunakan. Selain itu, limbah yang berbentuk cair dan tidak larut di dalam air serta beracun bisa dikumpulkan pada satu tempat dengan label yang sejelas-jelasnya untuk kemudian diolah oleh pihak yang memiliki izin pengelolaan limbah sesuai dengan jenisnya. Yang kesembilan yaitu terkena bahan kimia. Ketika Anda terkena bahan kimia setelah terjadi kecelakaan di laboratorium, hal yang harus Anda lakukan adalah jangan panik. Mintalah bantuan orang-orang terdekat dan bersihkan bagian tersebut dengan air hingga bersih. Jika mengenai kulit, sebaiknya jangan digaruk, lalu bawalah korban keluar dari laboratorium agar dapat menghirup banyak oksigen. Yang kesembilan yaitu bahan kombinasi yang perlu dihindari. Bahan-bahan di laboratorium memiliki sifat berbeda-beda dan memiliki potensi kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, perlu berhati-hati serta menghindari kombinasi bahan kimia berbahaya. Pastikan semua personel yang bekerja di laboratorium memahami seluruh MSDS dari bahan-bahan yang digunakan. Yang ke-10 yaitu gas berbahaya. Selain bahan kombinasi, beberapa gas di dalam laboratorium juga dapat menimbulkan bahaya dan kecelakaan bila tidak ditempatkan dengan baik. Contohnya saja adalah gas HCl, HF, nitrat dan nitrit, klorin, sulfur dioksida yang dapat membuat iritasi. Sebaiknya hindari kecelakaan akibat kebocoran gas monoksida yang mematikan, serta hidrogen cyanida yang memiliki aroma dan gas yang sangat beracun bagi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu memahami penanda di laboratorium. Berikut beberapa penanda. Video ini menampilkan contoh-contoh penerapan K3 di laboratorium untuk menjaga keselamatan diri dan mendukung kelancaran riset yang akan dilakukan. Setiap laboratorium memiliki tata tertib yang harus diikuti. Oleh karena itu, sebelum memulai bekerja, bacalah dan perhatikan setiap tata tertib yang ada di laboratorium tersebut. Sebelum bekerja dengan reagen kimia, pastikan untuk membaca material safety data sheet atau MSDS untuk masing-masing reagen. Perhatikan simbol-simbol bahan kimia berbahaya yang ada pada reagen tersebut. Perhatikan juga sifat-sifat bahan kimia tersebut, termasuk bahan-bahan kimia lain yang inkompatibel. Bacalah instruksi kerja peralatan dengan cermat sebelum menggunakan peralatan-peralatan yang ada di laboratorium. Jas laboratorium wajib dipakai dengan benar selama bekerja di laboratorium. Kancingkan jas secara sempurna, jangan membukanya sebagian agar tubuh dan pakaian terlindungi dengan baik. Pakailah alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan, seperti memakai sarung tangan pelindung dari pelarut organik, sarung tangan tahan panas, goggle, ataupun masker. Bagi yang menggunakan kerudung, masukkan kain kerudung ke dalam jas laboratorium dengan rapi, dan bagi yang tidak menggunakan kerudung, rambut harus diikat dengan rapi. Gunakan alas kaki yang nyaman dan dianjurkan tertutup untuk melindungi diri dari tetesan bahan kimia. Jangan lupa selalu membersihkan area kerja, baik sebelum dan sesudah bekerja. Perhatikan letak peralatan keselamatan sebelum bekerja di laboratorium, seperti lokasi shower dan wastafel, kotak P3K, dan apar. Saat menggunakan reagen yang mudah menguap, penuangan reagen dilakukan dalam lemari asap. Nyalakan blower dan buka pintu lemari sebagian saja untuk mencegah uap terhirup. Jika kita bekerja dalam laminar airflow atau LAF, pastikan seluruh bagian peralatan dan tubuh yang masuk di dalam LAF telah disterilkan dengan disinfektan. Jauhkan solvent yang mudah terbakar dari penggunaan api terbuka seperti bunsen. Pisahkan limbah sisa penelitian sesuai tempatnya, seperti limbah non-B3, limbah B3, dan limbah kaca. Sebelum memulai autoklaf, pastikan air dalam autoklaf cukup. Tambahkan sampai batas yang disyaratkan bila perlu.
Alat dan media yang akan diotoklaf harus terbungkus atau tertutup rapat. Masukkan alat dan media ke dalam otoklaf dan tutup otoklaf rapat-rapat. Atur suhu dan waktu sesuai kebutuhan dan nyalakan mesin otoklaf. Setelah selesai otoklaf, pastikan tekanan sudah kembali ke normal dan suhu telah mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Gunakan sarung tangan tahan panas untuk mengambil peralatan dan media yang sudah diotoklaf. Limbah kultur mikrobia tidak boleh langsung dibuang, tetapi harus diotoklaf terlebih dahulu pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Dalam bekerja di laboratorium, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Seperti penggunaan alat gelas dengan hati-hati untuk mencegah kecelakaan kerja. Jangan menggunakan alat gelas yang sudah cacat dan buang pecahan ke wadah limbah kaca. Untuk pemakaian tabung gas, pastikan keamanan tabung seperti regulator, burn-nose, body, dan tekanan gas sebelum dan sesudah menggunakannya. Untuk peralatan listrik, lakukan pemeriksaan visual sebelum menggunakannya. Jangan gunakan peralatan yang sudah tidak aman. Pastikan juga peralatan dan bahan-bahan di area kerja tertata rapi dan aman untuk mencegah kecelakaan kerja. Setiap setelah menggunakan alat, jangan lupa selalu isi logbook peralatan dengan mengisikan data diri dan kondisi terakhir alat yang digunakan. Simpulan, banyak kasus kecelakaan kerja di laboratorium terjadi karena perilaku siswa yang terjadi tidak memperhatikan aspek mental ini. Hanya bercanda, tidak fokus atau konsentrasi, cukup kurang perhatian terhadap prosedur kerja. Adalah beberapa faktor yang sering terjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Menangani risiko kecelakaan kerja perlu dilakukan secara tenang dan diupayakan penciptaan kondisi nyaman. Melalui identifikasi risiko atau bahaya, mengurangi dampak risiko secara mental psikologik. Pemberian tindakan secara cepat dan pemberian tindakan lanjut. Tidak lebih dari itu, persiapan, pengembangan, dan evaluasi berkala sistem manajemen risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja di laboratorium perlu dilakukan demi tercapainya situasi belajar yang nyaman dan menjamin keselamatan semua yang terlibat di aktivitas laboratorium. Sekian terima kasih.